Berjumpa lagi semuanya yang hobinya makan gorengan 5 bayarnya cuma 1. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini bergegas menuju ke benua Dodi. Xiao Yan tampak terlihat serius sementara Ding Yue pada saat ini membuka kompas langit berbintang. Fearless Art pada saat ini telah melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Konsumsi pil origin Qi keabadinya juga sangat menakutkan dan ini merupakan imbalan atas kecepatan yang mereka gunakan. Jarak yang ditempuh selama puluhan tahun juga pada saat ini terus-menerus menyusut. Mata Ding Yue pada saat ini terus-menerus tertuju pada kompas langit berbintang dan menatap ke arah benua Dodi. Pada saat ini titik cahaya segera muncul berkedip-kedip di tirai cahaya di kompas langit berbintang. Ding Yue pada akhirnya berteriak kepada Xiao Yan bahwa dirinya telah menemukan sesuatu. Xiao Yan pada akhirnya segera menghampiri Ding Yue dan mengerutkan kening ketika menatap ke arah kompas langit berbintang. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Ding Yue berapa lamakah waktu yang mereka miliki sampai mereka bisa tiba ke benua Dodi. Ding Yue dengan cepat segera menjawab bahwa menurut perhitungan Ding Yue, orang-orang ini akan segera tiba dan itu hanya akan memakan waktu paling lama 5 tahun. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya bisakah Fearless Art pada saat ini kembali dipercepat. Ding Yue pada saat ini sedikit merenung mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Setelah beberapa saat Ding Yue pada akhirnya segera berkata bahwa kecepatan ini hampir mencapai titik ekstrim. Jika pil origin Qi digunakan dalam jumlah besar maka mereka akan bisa mencapai kecepatan di titik yang sangat ekstrim. Namun meskipun begitu kecepatan mereka juga tidak akan meningkat banyak dan hanya pil origin Qi saja yang dikonsumsi lebih banyak. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue, Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak ragu-ragu dan segera menggunakan seluruh origin Qi di dalam tubuhnya. Xiao Yan membiarkan Ding Yue untuk meningkatkan kecepatan dari Fearless Art hingga ke tahap yang ekstrim. Xiao Yan pun menarik nafas dingin dan kembali bertanya berapa lamakah mereka akan bisa sampai dengan kecepatan tercepat. Ding Yue menjawab bahwa mereka setidaknya membutuhkan waktu sekitar 6 tahun. Xiao Yan menggertakkan giginya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue. Xiao Yan tanpa sadar bergumam sepertinya mereka benar-benar akan terlambat 1 tahun. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini memandang ke kejauhan sambil menunggu waktu. 5 tahun pada akhirnya benar-benar berlalu dengan Ding Yue yang pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan. Ding Yue melihat kompas langit berbintang dan berkata kepada Xiao Yan bahwa orang-orang itu telah tiba. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki ekspresi apapun dan hanya bisa menggertakkan giginya. Xiao Yan berpikir di dalam hatinya dalam waktu 1 tahun ini apa yang akan mereka lakukan terhadap benua Dodi. Tetapi seharusnya jika mereka datang demi Xiao Yan, mereka tidak akan melenyapkan benua Dodi. Tetapi meskipun begitu tidak menutup kemungkinan akan adanya terjadi pertempuran dan penghancuran di benua Dodi. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menunggu waktu sebelum akhirnya Xiao Yan bisa sampai ke benua Dodi. Sementara itu di benua Dodi bayangan hitam besar perlahan-lahan mulai menutupi langit dari benua Dodi. Bahtera ini menghalangi sinar matahari dan bahtera ini langsung datang ke atas langit kota Juxi. Mereka pada saat ini telah sampai di tempat di mana pada saat sebelumnya Sei Binchan telah mati. Di sisi lain melihat kemunculan dari bahtera yang bertuliskan Aliansi Dosian, Xiao Wutian juga benar-benar terkejut. Xiao Wutian mengerutkan kening dan memiliki perasaan bahwa orang-orang yang datang kali ini memiliki niat yang jahat. Tetapi meskipun begitu Xiao Wutian pada saat ini masih memaksakan diri untuk segera menemui mereka. Sosok Xiao Wutian pun segera muncul di udara dan menangkupkan tangannya ke arah bahtera yang baru saja sampai. Xiao Wutian pada saat ini segera berkata dengan penuh hormat ketika mengucapkan selamat datang di benua Dodi.
Meskipun Xiao Wutian pada saat ini terlihat tenang, tetapi sesungguhnya keringat dingin pada saat ini mengucur di dahi dan punggungnya. Sementara itu tiga sosok pada saat ini perlahan naik ke langit dari bahtera besar. Ketiganya menatap ke arah Xiao Wutian yang menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Suara agung Bai Xingyu pada saat ini seketika menyebar ketika bertanya apakah dirinya adalah penjaga dari alam ini. Bersamaan dengan suaranya yang menggelegar pada saat ini, tekanan yang kuat juga seketika menyebar. Dada Xiao Wutian juga seketika terasa sesak dan Xiao Wutian segera menyadari bahwa ini adalah sekelompok dewa yang kuat. Xiao Wutian pada akhirnya memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Xiao Wutian, penjaga dari alam benua Dodi. Dirinya pada saat ini ingin tahu apa yang para dewa inginkan di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Bai Xingyu pada saat ini tidak ingin banyak bicara lagi dan segera menanyakan sesuatu kepada Xiao Wutian. Bai Xingyu berkata bahwa seharusnya Xiao Wutian tahu bahwa siapapun yang berani membunuh orang-orang dari aliansi Dosian mereka akan dihukum dengan berat dan bahkan mereka benar-benar akan berakhir dalam kematian. Mendengar hal tersebut, Xiao Wutian pada saat ini kembali merasakan tekanan yang semakin kuat dan Xiao Wutian benar-benar mengertakkan giginya. Xiao Wutian berusaha sekuat tenaga untuk kembali berbicara kepada tiga sosok yang baru saja muncul. Xiao Wutian bertanya apakah telah terjadi sesuatu yang salah terhadap anggota dari aliansi Dosian. Namun jika para dewa pada saat ini menuduh orang-orang di benua Dodi, bagaimana mungkin mereka bisa menghabisi orang-orang kuat dari aliansi Dosian? Xiao Wutian pada saat ini segera menyadari bahwa sepertinya salah seorang yang dihabisi oleh Xiao Yan di dalam pertempuran sebelumnya berasal dari aliansi Dosian ini. Xiao Wutian pada saat ini tidak menyangka bahwa pembalasan dendam dari orang-orang aliansi Dosian benar-benar akan datang dengan cepat. Sementara itu Bai Xingyu pada saat ini memandang ke arah Xiao Wutian dengan dingin. Dirinya benar-benar terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Xiao Wutian dan mulai berbicara dengan suara yang dalam. Bai Xingyu bertanya kepada Xiao Wutian di manakah sosok tersebut. Xiao Wutian pada saat ini dengan masih menggertakkan giginya berusaha untuk kembali berbicara. Xiao Wutian bertanya siapakah yang pada saat ini dimaksud oleh sang dewa. Memang sebelumnya ada pertempuran belum lama ini, tetapi dirinya tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik. Oleh karena itu dirinya benar-benar tidak tahu siapakah sosok yang dibicarakan oleh para dewa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Wutian pada saat ini, Bai Xingyu benar-benar menjadi semakin marah. Bai Xingyu segera menyadari bahwa Xiao Wutian pada saat ini sepertinya benar-benar tidak ingin mengekspos keberadaan dari Xiao Yan. Pada akhirnya tekanan yang semakin kuat tiba-tiba mengalir ke arah Xiao Wutian dan Xiao Wutian langsung memuntahkan seteguk besar darah. Xiao Wutian pada saat ini terhuyung-huyung sebelum akhirnya kembali menstabilkan sosoknya. Sementara itu Bai Xingyu segera berteriak agar Xiao Wutian memperhatikan perkataannya. Jika dirinya terus bersikap seperti ini seharusnya dirinya tahu apa yang akan terjadi. Di bawah tekanan kuat dari Bai Xingyu, Xiao Wutian pada saat ini masih mengangkat kepalanya dengan susah payah. Ekspresi di wajahnya terlihat sedikit galak dan dirinya segera berbicara dengan tegas. Xiao Wutian berkata bahwa dirinya benar-benar tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh sang dewa. Dirinya benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan oleh sang dewa. Bahkan jika dirinya harus berakhir dengan mati, dirinya pada saat ini ingin memberitahu bahwa dirinya benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Melihat Xiao Wutian yang bersikeras, Bai Xingyu pada akhirnya benar-benar tidak bisa lagi menahan dirinya. Bai Xingyu berkata bahwa benar-benar percuma melakukan hal ini, oleh karena itu Xiao Wutian harus bersiap untuk pergi ke neraka. Setelah selesai berbicara, Bai Xingyu perlahan-lahan mengangkat tangannya dan mengencangkan kekuatan yang tidak terlihat. Untuk sesaat Xiao Wutian pada saat ini seolah-olah sedang digenggam oleh tangan besar yang tidak terlihat.
Bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara retakan dari tulang-tulang di tubuhnya dan seteguk besar organ dalam seketika dimuntahkan. Xiao Wutian pada saat ini benar-benar akan dihancurkan sampai mati oleh Bai Xingyu. Namun pada saat yang bersamaan Jiangsu yang berada di samping pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Jiangsu segera berkata kepada Bai Xingyu bahwa dirinya merasa tidak perlu membunuh mereka tanpa pandang bulu. Mereka hanyalah semut dari alam bawah, terlebih lagi aliansi Dou-Xian juga memiliki peraturan yang ketat. Menanggapi hal tersebut Bai Xingyu pun berkata dengan dingin bahwa mereka hanyalah seekor semut yang tidak penting. Oleh karena itu jika mereka ingin menghabisinya maka mereka bisa menghabisinya. Adapun mengenai peraturan dari aliansi Dou-Xian apakah mereka harus mematuhinya? Jiangsu pada saat ini sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Xingyu. Jiangsu pada akhirnya lanjut berkata bahwa jika dibandingkan dengan menghabisinya lebih baik mereka menggunakannya sebagai umpan. Jiangsu sesungguhnya khawatir begitu orang ini mati maka semua petunjuk benar-benar akan menghilang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiangsu pada saat ini Bai Xingyu pada akhirnya sedikit terdiam. Sosoknya lanjut berkata bahwa apa yang baru saja diucapkan oleh Jiangsu memang masuk akal. Hal ini juga mengingatkannya kepada metode lain dan bagaimana jika mereka menggunakan teknik pencarian jiwa. Setelah selesai berbicara Bai Xingyu pada akhirnya mengangkat telapak tangannya dan menekan ke arah Xiao Wutian. Xiao Wutian tiba-tiba menjerit tragis dan jiwa Xiao Wutian pada saat ini seolah-olah ditarik keluar dari tubuhnya. Sementara itu Bai Xingyu mulai melakukan pencarian jiwa terhadap Xiao Wutian. Banyak gambaran pada saat ini segera melintas di benak dari Bai Xingyu. Sosoknya pada akhirnya bergumam ternyata ini adalah tempat di mana reinkarnasi dari Yang Mulia dibesarkan. Jika mereka menghancurkan alam ini bukankah reinkarnasi dari Yang Mulia benar-benar akan sangat marah? Setelah selesai bergumam pada akhirnya Bai Xingyu segera kembali menarik telapak tangannya. Semua tekanannya juga pada saat ini menghilang mengakibatkan Xiao Wutian yang sudah lemas tiba-tiba terjatuh langsung dari langit. Jiangsu pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiao Wutian yang terjatuh dengan mata dingin. Saat ini jika Jiangsu mengambil tindakan hal tersebut pasti akan membuat Bai Xingyu curiga. Oleh karena itu Jiangsu pada saat ini bersikap acuh tak acuh dan segera bertanya kepada Bai Xingyu. Jiangsu bertanya apa yang pada saat sebelumnya didapatkan oleh Bai Xingyu. Bai Xingyu pun menghela nafas dan berkata bahwa orang itu sudah tidak berada lagi di sini. Dirinya melihat ada banyak orang-orang di dalam ingatannya dan dirinya juga mengetahui bahwa sosok yang mereka cari telah pergi ke kehampaan utara. Mendengar hal tersebut Jiangsu pada saat ini menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ada sedikit kegembiraan di dalam hatinya karena Xiao Yan tidak berada di sini. Jiangsu pada akhirnya segera berkata bahwa kehampaan utara di Laut Barat itu benar-benar tempat yang cukup jauh. Jika mereka pergi ke sana dan berusaha untuk mencari sosok tersebut dapat dikatakan mereka seolah-olah mencari jarum di tumpukan jerami. Bai Xingyu pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Terlebih lagi mereka juga tidak perlu mencari orang itu. Dirinya akan dengan sendirinya datang ke sini untuk mencari keberadaan mereka. Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya mereka bersenang-senang sedikit dan melihat-lihat apa yang berada di dunia ini. Keluarga dari sosok itu juga ada di tempat ini dan di dalam pencarian jiwa dirinya juga mengetahui bahwa orang tersebut memiliki istri yang berada di sini. Setelah selesai berbicara sosok Bai Xingyu pada saat ini tiba-tiba tertawa dengan liar. Sementara itu Jiangsu pada saat ini segera mengerutkan kening. Jiangsu berkata bahwa mereka hanya diperintahkan untuk menghabisi orang yang telah ditargetkan. Oleh karena itu pada saat ini mereka tidak akan membunuh orang-orang yang tidak pantas untuk dibunuh di tempat ini. Jiangsu juga berpikir akan lebih baik bagi mereka untuk tidak mengganggu alam tingkat bawah.
Jika mereka melakukan hal tersebut maka hal ini benar-benar akan melanggar aturan alam. Menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Jiang Su pada saat ini, Bai Xingyu seketika terdiam. Sosoknya perlahan-lahan menoleh dan menatap ke arah Jiang Su dengan mata yang sedikit menyipit. Tatapannya seolah-olah dirinya pada saat ini sedang memeriksa dan berhasil menemukan sesuatu yang tersembunyi dari Jiang Su. Hati Jiang Su juga pada saat ini sedikit menegang melihat tatapan tajam yang terpancar dari Bai Xingyu. Sementara itu Bai Xingyu pada saat ini akhirnya segera mulai kembali berbicara kepada Jiang Su. Bai Xingyu berkata bahwa dirinya telah menemukan sepertinya Jiang Su menjadi semakin tidak seperti dirinya. Dirinya benar-benar ingin tahu mengapa Jiang Su pada saat ini sangat peduli dengan alam ini. Terlebih lagi bagi aliansi Dosian aturan yang telah diterapkan oleh Yang Mulia telah lama ditinggalkan. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini mereka mengikuti semua perintah yang akan dikeluarkan oleh Bai Xingyu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Xingyu, Wu Zhen pada saat ini benar-benar tercengang. Sosoknya tidak bisa membantah dan dirinya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara itu Jiang Su pada saat ini masih terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Xingyu. Di sisi lain Bai Xingyu pada saat ini kembali menoleh ke arah benua Doudi dan bergumam bahwa mereka harus mulai dengan keluarga Xiao Yan. Bagaimanapun ini adalah keluarga reinkarnasi dari Yang Mulia dan mereka harus memberikan perhatian yang lebih. Setelah selesai berbicara Bai Xingyu pun tertawa liar dan sosoknya pada saat ini seketika menghilang. Jiang Su hanya bisa mengerutkan kening dan pada saat ini hanya bisa mengikuti pergerakan dari Bai Xingyu. Setelah beberapa saat pada akhirnya sosok Bai Xingyu segera muncul di sebuah tempat. Pada saat ini di hadapannya terlihat ada Xiao Wutian yang benar-benar sudah lemah dan sedang berusaha untuk membawa lari Xiao Qi. Melihat sosok Xiao Qi yang dipenuhi dengan keindahan pada saat ini mata Bai Xingyu sedikit menyipit. Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa jika dibandingkan dengan wanita lain, begitu dirinya melihat istri dari reinkarnasi Yang Mulia dirinya benar-benar sangat penasaran. Mendengar hal tersebut Xiao Wutian pada saat ini langsung berlutut dan memohon ke arah Bai Xingyu. Namun sebelum sempat Xiao Wutian berbicara pada saat ini ledakan seketika terjadi. Sosok Xiao Wutian benar-benar terpental dengan tulang-tulang di tubuhnya yang belum sembuh pada saat ini hancur total. Seluruh tubuhnya juga pada saat ini segera terjatuh dalam posisi yang aneh. Xiao Wutian terjatuh dengan keras ke tanah sebelum akhirnya menciptakan lubang yang sangat besar. Xiao Qi juga pada saat ini terkejut dengan apa yang baru saja menimpa Xiao Wutian. Ekspresinya menjadi sangat pucat dan Xiao Qi pada saat ini benar-benar merasa khawatir dengan keselamatan dari gurunya. Meskipun Xiao Qi telah mengalami banyak pengalaman di benua Doudi, namun situasi yang dirinya alami pada saat ini benar-benar di luar jangkauan pemahamannya. Bahkan Xiao Wutian pada saat ini benar-benar tidak bisa bertindak apapun untuk mencegah bencana. Tetapi meskipun begitu Xiao Qi pada saat ini tetap tidak menunjukkan niat untuk berdiam diri. Sosoknya segera menggoyangkan lengannya dan pedang panjang berwarna hijau di tangannya seketika terhunus. Xiao Qi menatap ke arah pria yang berada di hadapannya dengan tatapan tajam sambil mengacungkan pedang tajam miliknya. Melihat hal tersebut Bai Xingyu pada saat ini sedikit tersenyum. Sosoknya segera berkata kepada Xiao Qi yang memancarkan niat membunuh yang cukup kuat. Bai Xingyu berkata bahwa dirinya ingin menasihati Xiao Qi untuk tidak melakukan hal bodoh. Jika dirinya menurutinya mungkin Xiao Qi akan bisa melihat suaminya untuk terakhir kalinya. Mendengar hal tersebut Xiao Qi pada saat ini tidak menjawab dan tidak bereaksi. Xiao Qi langsung mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi kilatan cahaya hijau menikam ke arah Bai Xingyu. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Qi, Bai Xingyu pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Bai Xingyu lanjut berkata bahwa sesungguhnya dia sedikit menyukai Xiao Qi tetapi dirinya benar-benar bertingkah seperti ini.
Jika begitu permasalahannya, maka pada akhirnya dirinya benar-benar hanya akan berakhir menjadi mayat. Bai Xingyu lanjut mengangkat tangannya dan cahaya dingin pada saat ini segera melesat. Benturan segera terjadi dan pedang Xiaoqi pada saat ini seketika langsung hancur. Sebuah kekuatan besar juga pada saat ini langsung menyelimuti Xiaoqi membuat Xiaoqi tidak bisa bergerak untuk sesaat. Bai Xingyu pada akhirnya perlahan bergerak maju untuk mendekati Xiaoqi. Bai Xingyu benar-benar merasa sangat bersemangat sebelum akhirnya sebuah suara seketika terdengar di telinganya. Suara tersebut berasal dari Jiangsu yang merasa sangat tidak senang dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Bai Xingyu. Jiangsu berkata, apakah Bai Xingyu benar-benar ingin melakukan hal ini? Mendengar hal tersebut, Bai Xingyu pun seketika sedikit menoleh dengan perasaan tidak senang. Bai Xingyu segera berkata, bisakah Jiangsu mencari permainannya sendiri? Mengapa dirinya sampai saat ini masih selalu mengikuti Bai Xingyu? Mungkinkah Jiangsu pada saat ini cemburu dan Jiangsu menyukai Bai Xingyu? Begitu Bai Xingyu selesai berbicara, pada saat ini seberkas cahaya dingin segera datang ke arahnya. Bai Xingyu pun seketika menghindar sebelum akhirnya bertanya kepada Jiangsu apa yang pada saat ini dilakukan oleh Jiangsu. Menanggapi hal tersebut, Jiangsu pada saat ini segera berbicara dengan nada yang sedikit tegas. Jiangsu menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Bai Xingyu adalah melanggar peraturan. Dirinya tidak boleh menyentuh siapapun yang berada di dunia ini karena aturan yang telah ditetapkan. Sebagai yang mulia kedua dari aliansi Dosian, jika dirinya bertindak seperti ini, jika hal tersebut disebarkan maka itu akan benar-benar menghancurkan identitasnya. Selain itu, meskipun Bai Xingyu lebih kuat daripada Jiangsu, tetapi jika dirinya bersikeras menyebabkan kekacauan seperti ini, maka jangan salahkan Jiangsu karena bertindak kejam dengan 3 pedang di pinggangnya. Melihat Jiangsu yang pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh, Bai Xingyu bisa dengan jelas merasakan Jiangsu pada saat ini tidaklah bercanda. Bai Xingyu pada akhirnya berubah menjadi sedikit serius ketika berkata agar Jiangsu jangan berpikir bahwa Bai Xingyu tidak berani menghajarnya. Kedua belah pihak pada akhirnya benar-benar gontok-gontokan dan bersiap dengan senjata masing-masing untuk bertempur. Di tengah-tengah situasi yang semakin memanas, pada akhirnya Wu Zhen segera berdiri di tengah keduanya. Wu Zhen segera berkata, sebaiknya kedua yang mulia pada saat ini jangan bertengkar. Pada saat ini mereka harus bersatu dan mengambil langkah untuk menjalankan misi yang telah diberikan. Menanggapi hal tersebut, Bai Xingyu pada saat ini segera berteriak dengan marah ke arah Wu Zhen. Bai Xingyu berkata bahwa jika dirinya diintimidasi oleh Yang Mulia ketiga hari ini, lalu jika dirinya tidak melawannya, maka di manakah wibawa dan identitasnya sebagai Yang Mulia surga kedua aliansi Dosian? Terlebih lagi di dalam ingatan Bai Xingyu, Jiangsu bukanlah orang yang suka ikut campur dalam urusan orang lain. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa sikap dari Jiangsu pada saat ini benar-benar berubah. Dirinya juga sesungguhnya telah mendengar bahwa ada kekuatan yang berafiliasi dengan reinkarnasi Yang Mulia. Dengan melihat perubahan dari Jiangsu, sepertinya Jiangsu merupakan salah satu di antara mereka. Setelah selesai berbicara, origin Qi dari Bai Xingyu seketika melonjak ke segala arah. Wu Zhen juga pada akhirnya segera mengerti bahwa mungkin tidak ada cara untuk membujuk mereka berdua. Wu Zhen pun mundur dengan kasar, sementara Jiangsu pada saat ini juga segera melanjakkan origin Qi miliknya. Jiangsu lanjut berteriak bahwa Bai Xingyu mengatakan hal tidak masuk akal seperti itu hanya sebagai alasan untuk bertarung dengan Jiangsu. Oleh karena itu maka pada saat ini Jiangsu akan menemani Bai Xingyu semaksimal mungkin. Bai Xingyu pun dipenuhi dengan amarah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jiangsu. Bai Xingyu lanjut berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Dirinya juga sejujurnya ingin melihat apakah pedang ketiga dari Jiangsu ini seperti rumor yang beredar. Bentrokan di antara keduanya pada akhirnya benar-benar tidak bisa lagi dihindari.
Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan kekacauan ini sosok Xiao Wutian kembali muncul dan membawa Xiao Qi pergi. Xiao Wutian dengan sangat cepat segera melarikan Xiao Qi bersamaan dengan Bai Xingyu dan Jiang Su yang pada saat ini benar-benar saling beradu pukulan. Keduanya melakukan pertarungan yang sangat sengit dan menakjubkan di udara. Namun meskipun begitu Bai Xingyu pada saat ini tidak sepenuhnya mengeluarkan kekuatan absolutnya terhadap Jiang Su. Jiang Su juga pada saat ini tidak mengeluarkan pedang ketiga miliknya. Kedua belah pihak pada saat ini seolah-olah saling menahan diri di dalam pertempuran. Wu Zhen juga pada saat ini secara alami hanya bisa menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Wu Zhen pada saat ini sesungguhnya menyadari bahwa Jiang Su bertujuan untuk mengulur waktu, tetapi yang membingungkan Wu Zhen adalah meskipun Xiao Yan datang ke tempat ini meskipun Xiao Yan kuat tetapi Bai Xingyu jelas lebih kuat daripada Xiao Yan. Wu Zhen pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan berpikir sepertinya yang terbaik bagi Wu Zhen pada saat ini hanyalah mengikuti alur di antara keduanya. Sementara itu pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini menjadi semakin intens. Seiring dengan berjalannya waktu kedua belah pihak pada saat ini meningkatkan kekuatan serangan masing-masing. Banyak pertukaran pada saat ini segera terjadi di antara kedua belah pihak. Semakin lama pertempuran terjadi pada saat ini perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak juga semakin signifikan. Di tengah situasi yang pada saat ini semakin memanas pada akhirnya Wu Zhen memutuskan untuk turun tangan. Wu Zhen seketika muncul di antara kedua belah pihak dan segera berteriak sebaiknya mereka segera menghentikan permasalahan ini. Mereka semua adalah anggota dari aliansi Douxian dan mereka tidak perlu membuat situasi menjadi semakin serius. Melihat Wu Zhen yang pada saat ini berteriak kepada keduanya Bai Xingyu pada akhirnya perlahan-lahan berhenti. Matanya menatap tajam ke arah Jiang Su sebelum akhirnya sosoknya menghampiri Wu Zhen dan menepuk bahu Wu Zhen. Bai Xingyu lanjut berkata sebaiknya Wu Zhen jangan meniru tingkah laku orang bodoh seperti Jiang Su. Jika dirinya tidak mengingat mengenai aliansi Douxian dirinya benar-benar akan segera mati di tangan Bai Xingyu. Setelah selesai berbicara Bai Xingyu pun perlahan berbalik dan menghilang di hadapan keduanya. Sementara itu di sisi lain Jiang Su pada akhirnya mulai menghela nafas dirinya lanjut memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Sementara Wu Zhen pada saat ini menghampiri Jiang Su. Wu Zhen pada saat ini segera bertanya kepada Jiang Su apakah hal ini benar-benar perlu. Jiang Su pada saat ini tidak menanggapi perkataan Wu Zhen dan sosoknya seketika menghilang. Jiang Su telah mencoba yang terbaik untuk menunda waktu sebelum Xiao Yan datang, namun dirinya masih tidak tahu kapankah Xiao Yan akan tiba di benua Dodi. Adapun mengenai Bai Xingyu dengan kekuatan dari Jiang Su mungkin akan sangat sulit untuk menghentikannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Bai Xingyu telah berhasil menemukan Xiao Wutian tetapi pada saat ini beruntung Xiao Qi sudah tidak lagi bersama dengan Xiao Wutian. Bai Xingyu pun segera menanyakan keberadaan Xiao Qi tetapi Xiao Wutian masih terus bersikap diam dan tidak mau menjawab. Bai Xingyu terus menyiksa Xiao Wutian agar mau berbicara. Namun Xiao Wutian pada saat ini benar-benar memilih diam dan tidak membocorkan apapun terhadap Bai Xingyu. Bai Xingyu pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Wutian bahwa dirinya seharusnya tahu jika Bai Xingyu mencari jiwanya lagi. Meskipun dirinya tidak mati tetapi dirinya mungkin akan mengalami koma jangka panjang. Oleh karena itu apakah dirinya benar-benar ingin bertahan hidup dengan cara seperti ini? Xiao Wutian pada saat ini tidak menjawab dan masih memilih diam. Bagi Xiao Wutian bukanlah permasalahan jika pada saat ini dirinya harus mati. Sementara itu seiring waktu yang terus berlalu sebuah bahtera terus melaju menuju ke benua Dodi. Fearless Art pada saat ini terus-menerus menembus batas kecepatan yang dirinya miliki. Seluruh Fearless Art pada saat ini benar-benar bergetar hebat dan pada kecepatan ini lembung kapal juga pada saat ini benar-benar hampir mencapai batasnya.
Namun meskipun begitu benua Doudi pada saat ini semakin dekat dan Xiao Yan mengepalkan jari-jarinya, Xiao Yan hanya bisa terdiam dan bahkan tidak berani membayangkan seperti apa benua Doudi pada saat ini. Sementara itu di sisi lain sosok Bai Xingyu pada saat ini telah muncul di benua Douqi. Dengan begitu sepertinya Xiao Wutian pada saat ini telah kehilangan nyawanya dan mengalami koma jangka panjang. Tampaknya Xiao Wutian benar-benar tidak membocorkan apapun dan memilih untuk tetap diam. Namun hal ini pada akhirnya menyebabkan Bai Xingyu melakukan pencarian jiwa lagi kepada Xiao Wutian. Dengan demikian maka Bai Xingyu pada saat ini mengetahui tentang keberadaan dari benua Douqi. Bai Xingyu pada saat ini mengejar Xiao Qi yang ternyata melarikan diri ke benua Douqi. Bai Xingyu pun mengamati dunia di sekitar sebelum akhirnya kekuatan spiritualnya menyebar untuk mencari keberadaan Xiao Qi. Pada akhirnya setelah beberapa saat Bai Xingyu pun sedikit senyum dan sosoknya seketika menghilang karena sudah dikejar oleh Bude Yanti.